warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore anak-anak semua. Sore, Pak. Ya, jadi puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini pada hari ini. Ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, alangkah baiknya Bapak melakukan presensi terlebih dahulu ya. Andi Mustanial, Hadir Pak. Nur Fitra, Hadir, Pak. Nabila Anwar, Hadir, Pak. Kalio. Hadir, Pak. Oke, jadi semuanya hadir pada hari ini ya, bagus. Ya, sebelum kita melanjutkan materi sebelumnya, terlebih dahulu Bapak akan mengevaluasi materi-materi kita pada minggu lalu. Jadi ada yang masih ingat apa materi kita minggu lalu? Baik Pak. Silakan tadi. Dari ini tentang gaya dan gerak Pak. Benar, jadi minggu lalu Bapak sudah menjelaskan tentang apa itu gaya dan apa itu gerak. Ada yang tahu apa itu gerak? Saya, Pak. Silakan Kalio. Perubahan posisi, Pak. Benar, jadi memang gerak adalah perubahan posisi oleh suatu benda terhadap titik acuannya. Misal sebuah benda berada di titik tersebut dan selanjutnya posisi berubah menjadi di sini. Berarti benda tersebut melakukan gerak. Sebelum kita melanjutkan materi, ya Bapak bertanya terlebih dahulu, jika sebuah benda berada di sini dan memiliki memiliki jika sebuah benda berada di titik ini, kemudian lintasannya lingkaran, kemudian berada pada tempat semulanya, apakah bisa dikatakan bahwa benda tersebut bergerak? Tidak Pak. Tidak. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kembali ke posisi awalnya. Benar, jadi benda dikatakan tidak bergerak karena tidak berubah posisinya. Oke, karena Anda semua sudah paham tentang apa itu gaya, apa itu gerak, maka selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Newton tentang gerak. Terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan indikator dan tujuan pembelajarannya. Jadi setelah mempelajari materi ini, Anda semua diharapkan dapat memahami apa itu hukum Newton 1, hukum kedua Newton dan hukum ketiga Newton, dan juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Hukum Newton itu ya, jadi hukum Newton itu terdiri atas 3. Hukum Newton itu terdiri atas 3, ya benar 3. Jadi hukum pertama Newton, hukum kedua Newton dan hukum ketiga Newton. Ada yang tahu atau sudah pernah dengar tentang hukum pertama Newton? Belum ya. Jadi hukum pertama Newton ini membahas tentang jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0, maka benda tersebut akan tetap diam atau tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap. Secara matematis, hukum Newton itu dirumuskan sebagai sigma F sama dengan 0. Contoh hukum Newton 1 dalam kehidupan kita sehari-hari, misal kita naik sebuah mobil, lalu mobil tersebut direm secara mendadak, otomatis kita akan terdorong ke depan. Bisa Bapak contohkan di sini, misal sebuah benda bergerak dengan kecepatan tetap, lalu tiba-tiba direm, otomatis benda yang di atasnya akan terlempar. Artinya bahwa benda tersebut masih mempertahankan posisinya untuk tetap bergerak. Itulah yang disebut sebagai hukum kelembaman. Oke. Selanjutnya itu hukum kedua Newton. Ada yang tahu apa itu hukum kedua Newton? Ya, jadi hukum kedua Newton adalah berbunyi percepatan suatu benda yang diakibatkan oleh gaya tertentu sebanding dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan masanya. Secara matematis dituliskan sigma F sama dengan M kali A. Kenapa ketika kita mendorong suatu lemari itu lebih berat daripada meja? Karena itu berbanding terbalik dengan masanya. Semakin berat suatu massa, maka gaya yang diberikan harus semakin besar. Dengan demikian meja atau lemari yang kita dorong dapat
berpindah. Itulah hukum kedua Newton. Selanjutnya hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton ini disebut sebagai hukum aksi reaksi. Aksi reaksi. Ada yang tahu kenapa disebut sebagai hukum aksi reaksi? Begini, misal kita mendorong suatu tembok atau kita meninju suatu tembok. Semakin keras kita meninju tembok itu, semakin sakit pula tangan kita. Artinya bahwa ketika kita memberikan gaya kepada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya yang kita berikan. Jadi ketika kita meninju tembok dengan keras, otomatis sakit yang kita dapat akan lebih besar. Itulah hukum ketiga Newton. Jadi secara matematis F aksi itu sama dengan F reaksi. Jadi itulah ketiga hukum Newton yang dapat Bapak jelaskan. Selanjutnya kita akan mencoba latihan soal tentang hukum Newton ini. Misalkan kita ada contoh soal, jika benda bermasa 5 kg memiliki percepatan sebesar 2 meter per sekon. Jadi berapakah gaya yang diberikan? Ada yang tahu? Silakan dikerja terlebih dahulu. Iya, jadi saya sudah melihat semua pekerjaannya dan memang semuanya sudah benar bahwa gaya yang diberikan adalah seperti rumus pada hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A, di mana masanya tadi adalah 5 kg dan percepatannya 2, artinya gaya yang diberikan yaitu 10 Newton. Jadi dari penjelasan Bapak barusan, apakah masih ada yang belum dimengerti dan ingin ditanyakan? Bapak persilakan. Saya Pak. Ya silakan Dani. Mengenai hukum ketiga Newton Pak. Apa? Yang saya mau tanyakan pada persamaannya itu F aksi sama dengan min F reaksi. Di situ Pak, kenapa ada simbol negatifnya Pak pada reaksinya? Bagus. Jadi pertanyaan dari Ananda dan ini sangat bagus. Jadi kenapa bahwa F aksi itu sama dengan min F reaksi? Ya seperti yang kita ketahui bahwa gaya adalah salah satu besaran vektor yang memperhatikan arah. Jadi ketika kita mendorong sebuah tembok, otomatis tembok tersebut akan memberikan gaya yang berlawanan arah. Artinya gaya yang kita berikan nilai, sementara gaya yang diberikan tembok ini bernilai negatif. Itulah kenapa ada min F reaksi. Apa sudah paham tadi? Sudah paham Pak. Baik. Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi sepertinya Anda semua sudah paham. Jadi kesimpulan kita pada hari ini bahwa ada 3 hukum Newton. Hukum Newton yang pertama dituliskan secara matematis, sigma F sama dengan 0. Contohnya bahwa ketika kita naik mobil, kita akan terdorong ke depan ketika mobil direm secara mendadak. Hukum ini disebut sebagai hukum kelembaman. Selanjutnya hukum kedua Newton itu membahas tentang percepatan suatu benda. Dan yang ketiga yaitu hukum aksi reaksi. Jadi itulah kesimpulan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat Anda semua pahami, dan selanjutnya Bapak akan memberikan latihan-latihan soal di rumah untuk memperdalam ilmunya Anda semua. Silakan diakses di Google Classroom. Ya, jadi sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak menginformasikan bahwa Bapak sudah mengupload materi untuk minggu depan. Jadi diharapkan Anda semua untuk mempelajari materinya agar lebih mudah untuk dimengerti minggu berikutnya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini.
Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.